Oke, selamat sore Bapak Ibu. Nih, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca tabel rekomendasi, tabel saham pilihan yang dipilihkan oleh analis kita, yang akan dibagikan di grup. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dari tabel platinum. Jadi kemarin ketika Bapak Ibu memutuskan untuk join bersama HBC, Bapak Ibu join trading santai bersama HBC, Bapak Ibu join yang Platinum, join HBC Platinum. Nah, HBC Platinum itu seperti apa? Contoh rekomendasinya, contoh saham pilihannya seperti ini nanti. Ini ada keterangannya di sini, Platinum List. Ini dalam hal ini contohnya Platinum List 16 November. Berarti ini tabel rekomendasi Platinum pada tanggal 16 November. Ini yang akan Bapak Ibu dapatkan selama 1 tahun penuh. Ini rekomendasi ketika join Platinum. Ini tabel Platinum, ini HBC Platinum selama 1 tahun penuh nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan. Oke, pertama saya akan jelaskan dari kolom setup, kolomnya dulu. Yang pertama adalah kolom B. Kolom B ini apa? Kolom B ini adalah setup. Setup itu apa? Setup itu adalah kondisi ideal yang untuk kita masuk. Seperti yang sudah 2 hari kita pelajari ini, kita pelajari ada reset, ada coil. Oke. Jadi ini reset, coil, kita punya alasan. Ketika masuk di suatu saham, alasannya jelas, yaitu sesuai dengan setup. Apa setupnya? Reset, coil, dan juga nanti ada beberapa setup yang lain. Tapi kita fokus dulu di reset dan coil. Kemudian yang kolom berikut C, yaitu stok. Apa ini stok? Stok ini adalah kode sahamnya. Dalam hal ini ada Wood, ada SMRA, ada INKP, TINS, dan seterusnya. Nah, yang berikut kolom D, ini adalah buying price. Apa itu buying price? Buying price ini adalah harga breakout-nya. Artinya Bapak Ibu minimal boleh beli di angka buying price ini, atau juga bisa 1 tick di atas buying price ini. Buying price ini adalah resistennya. Buying price ini adalah harga breakout-nya. Oke, sekali lagi ya. Ini adalah buying price. Buying price ini adalah harga breakout-nya. Buying price ini adalah resistennya. Dan buying price ini adalah harga beli kita juga. Minimal di harga buying price ini. Oke. Kemudian yang berikut, alokasi. Nah, kemarin kita di materi risk management, alokasi kita adalah maksimal 15%. Betul, itu defaultnya. Defaultnya alokasinya maksimal 15%. Tetapi ketika direkomendasikan, Mr. Jason terkadang memberikan alokasi yang kurang dari itu. Contoh, saham Wood disarankan alokasinya 5% saja. Kemudian saham SMRA disarankan hanya 9%. Kemudian ini adalah saham TINS, hanya 6%. Nah, kalau mau ikuti ini, boleh nggak? Boleh banget. Tapi kalau mau pakai default, boleh. Boleh juga. Pakai defaultnya 15%. Kalau mau ikuti alokasi ini, boleh juga. Berarti akan lebih sedikit lagi masuknya. Oke. Kemudian VAR. Nah, ini juga kemarin di risk management VAR kita maksimal 1%. Maksimal 1%. Nah, Mr. Jason pun terkadang menyarankan bahkan kurang dari 101%. Contoh, dalam hal ini saham Wood, VAR-nya hanya direkomendasikan 5%. Untuk SMRA 1%. Untuk TINS setengah juga hanya 0,5%. Dan ini juga BPKB 0,75%. Ini boleh diikuti? Boleh sekali ini diikuti. Kalau misalnya nggak mau ikuti, kita mau pakai defaultnya saja, juga boleh. Berapa defaultnya? Maksimal 1%. Oke, clear ya? Jadi untuk alokasi, default kita maksimal 15%, untuk VAR, default kita maksimal 1%. Kalau mau ikuti sesuai dengan saran Mr. Jason di sini, juga boleh. Tidak mau gunakan yang default, juga boleh. Oke, lanjut kolom G. Kolom G ini protection. Nah,
proteksi di sini ini adalah angka untuk kita jual. Jadi begini, ketika kita mau masuk suatu saham, kita hitung VAR, kan kita tentukan kita mau beli di harga berapa, dan kalau misalnya harganya bergerak tidak sesuai dengan harapan kita mau cut loss di mana, kita mau jual di mana. Nah, ini angka proteksinya, angka cut loss-nya di sini. Nah, jadi kolom proteksi ini fungsinya dua, yaitu satu, dia sebagai cut loss ketika kita jual rugi, kedua, dia sebagai trailing stop ketika kita jual untung. Sekali lagi, angka proteksi ini adalah angka jual kita. Jual dalam kondisi satu, sebagai cut loss ketika kita jual rugi, kedua, sebagai trailing stop ketika jual untung. Jadi jelas ya, kalau kita beli dan kita jual rugi, kita cut loss. Kenapa? Untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Loss-nya di-cut. Kita jaga supaya tidak loss lebih besar. Kita segera cut loss. Sedangkan trailing stop itu untuk mengunci keuntungan yang sudah kita dapatkan. Kenapa? Supaya yang untung yang sudah kita dapat, keuntungan yang sudah kita dapat, tidak tergerus lagi, tidak turun lagi. Nah, itu kita gunakan, kita sebut sebagai trailing stop. Oke? Nah, ini nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Nah, yang berikut kolom H adalah BO date. Apa ini BO date? BO date ini adalah tanggal hari di mana saham tersebut breakout atau saham tersebut menembus resisten, breakout, menembus resisten kita. Contoh dalam hal ini 22 Oktober. Artinya saham Wood ini ketika tanggal 22 Oktober dia menembus resisten 456 ini. Oke. Berikutnya, BO date-nya 6 November. Artinya apa? Artinya saham SMRA ini menembus breakout pada tanggal 6 November lalu. Dan memang sekarang tanggal berapa, Pak? Sekarang tanggal 16. Ini kan contohnya tabel pada tanggal 16. Nah, tanggal 6 lalu, 10 hari yang lalu, saham SMRA ini sudah menembus harga breakout. Oke. Kemudian yang berikut sama. Saham INKP tanggal 6 November yang lalu menembus harga breakout di 9550. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan yang belum ada breakout-nya? Nah, yang belum ada breakout-nya ini adalah rekomendasi yang fresh. Ini adalah saran saham rekomendasi terbaru, saham pilihan terbaru yang fresh. Kenapa fresh? Dia belum breakout. Ini yang menjadi fokus utama kita. Karena dia belum breakout. Kita masih punya peluang di sini. Ini saran, ini pilihan yang terbaru. Oke, ini nanti akan saya jelaskan lagi. Kita lanjut dulu ke change. Change ini adalah pergerakan saham harian berdasarkan last price. Ini sama dengan ini saya ngambil dari data Google, jadi ini sama dengan yang ada di stock price maupun yang ada di chart. Ini intinya ini pergerakan harga saat ini berdasarkan last price atau harga kemarin. Kemudian yang kolom J, unreleased. Nah, unreleased ini apa artinya? Ini adalah kondisi kita lagi floating. Maksudnya bagaimana? Nah, kalau misalnya seperti ini, unreleased-nya kita 20%, artinya saat ini, di tanggal 16 saat ini, saham Wood yang kita punya, yang kita beli sejak tanggal 22 Oktober, di harga 456, saat ini kita sedang floating profit 20,61%. Artinya di porto kita sahamnya lagi hijau. Saya ulangi ya, unreleased ini adalah kondisi floating, baik floating profit maupun floating minus. Contoh dalam hal ini, saham SMRA misalnya, saham SMRA
unreleased-nya 10,29%. Artinya kondisi saat ini di 16 November, saat ini saham SMRA yang kita miliki, yang kita beli sejak tanggal 6 November lalu di harga 680, saat ini kita lagi floating profit 10,29%. Jelas ya di sini? Nah, contoh sekali lagi saya kasih contoh. Yang berikutnya saham INKP minus 1,57%. Nah, ini artinya kita sementara floating minus. Floating minusnya artinya seperti ini. Saham INKP saat ini di 16 November, saham INKP yang kita miliki, yang kita beli sejak tanggal 6 November lalu di harga 9550, saat ini kita sementara floating minus 1%. Oke, jadi jelas ya di sini. Kemudian di sini yang berikut adalah catatan. Tadi dijelaskan kita tidak pernah ada TP, tidak pernah fokus TP maksudnya. Kita tidak pernah fokuskan ke TP. Betul, kita tidak pernah fokuskan ke TP. Tetapi misalnya ada, itu pun akan diberi catatan. Catatan seperti ini. Misalnya ini TP 700 saham BUT, ini TP 900. Ini TP ini adalah resisten berikutnya. Resisten berikutnya. Harapan kita saham ini, saham BUT ini akan bergerak menuju ke resisten ini. Ini harapannya. Entah terjadi atau tidak, kita tidak terlalu pedulikan. Kenapa? Karena kita menjaga, yang kita jaga adalah proteksinya sebagai trailing stop maupun sebagai cut loss. Nah, jika memang ada TP, ya akan diberikan catatan. Tapi itu hanya sekedar catatan sebagai harapan bahwa ada resisten berikutnya, yaitu di harga 700. Semoga harapannya saham ini bergerak ke sana. Tapi kalau tidak ada, bukan masalah juga. Seperti yang dua saham di bawah ini, tidak ada catatannya, tidak ada angka TP-nya. Tidak masalah. Toh kita menjaganya di proteksi. Oke? Jadi, sampai di sini jelas. Sekarang ada 3 warna. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hitam. Nah, saya jelaskan warnanya. Warnanya untuk warna biru, artinya saat ini kita sedang floating profit. Perhatikan di unrealized gain-nya, di sini 20%, di sini 10%, di sini 14%, ketiga-tiganya warna biru. Artinya sahamnya saat ini kita sedang floating profit atau porto kita lagi hijau, seperti itu. Sedangkan warna merah kita sementara floating minus. Artinya porto kita lagi merah. Kenapa? Karena harganya saat ini berarti di bawah harga breakout atau harga buying price. Jadi di sini yang warna biru berarti harga saat ini harganya di atas harga buying price kita. Sehingga kita mengalami keuntungan atau floating profit. Sebaliknya, ketika kita beli tapi kemudian harganya turun di bawah harga beli kita atau di bawah harga breakout kita atau di bawah harga buying price kita, berarti kita sementara floating minus. Dalam hal ini contohnya saham INKP. Lalu bagaimana dengan BPKB dan ALI? Nah, ini adalah saham pilihan terbaru yang masih fresh, yang belum breakout, yang menjadi fokus utama kita. Jadi ketika tabel ini diberikan pagi hari, ada saham yang berwarna hitam, ini yang menjadi sasaran utama kita untuk kita beli, untuk kita pasang break order, seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, ini semua ketika, ini kan kita trading santai. Nah, semua informasi akan diberikan ketika kondisi-kondisi ini sahamnya atau situasinya mengalami kondisi yang kita inginkan. Maksudnya seperti ini. Ini belum breakout saham BPKB. Ketika di jam bursa saham ini breakout, maka ada alert dari saya. Nah, alertnya seperti apa? Alertnya seperti ini. Ini contoh aja. Saham Wood breakout di harga 810, tabel rekomendasi platinum.
Bapak Ibu perhatikan sekali ya untuk tabel rekomendasi platinum. Karena yang tulisan bagian bawah ini, kenapa? Karena ini nanti untuk membedakan mana yang tabel dari platinum, mana yang tabel dari position and reversion. Jadi saya mohon maksud saya tolong perhatikan sekali catatan di bawah ini. Jadi ketika ada alert, ada saham tertentu, lihat dia dari tabel mana. Karena bisa saja sahamnya sama, tapi harga breakout-nya berbeda. Terkadang Ibu Sianita dengan Jason punya titik masuk yang berbeda. Tidak masalah. Tapi kita yang harus perhatikan. Nah, jadi ketika saham ini breakout, ini BPKB, belum breakout, pagi hari sebelum market buka, kita pasang. Kemudian ketika market buka, dan ketika kondisi sahamnya breakout, menembus harga buying price kita, atau menembus harga breakout kita, ada alert dari saya. Alert ini akan saya kirimkan ke grup. Berupa apa alertnya? Seperti ini, contohnya. Saham Wood breakout di harga sekian. Tabel rekomendasi platinum. Nah, nanti ketika harganya menyentuh protection, itu juga sama. Akan ada alert lagi dari saya. Alertnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika kondisinya ada sahamnya menyentuh proteksi, menyentuh angka proteksi kita ini, baik sebagai trailing stop maupun sebagai angka cut loss, akan ada alert dari saya. Alertnya seperti ini. Oke, nah ada lagi, kenapa Pak, ini kenapa angka proteksinya kok lebih tinggi dari harga breakout? Nah, ini yang kita sebut sebagai trailing stop. Nah, jadi awalnya ketika kita mau masuk suatu saham, kan kita sudah dapat mau beli di harga berapa, harga cut loss-nya di mana, sehingga kita bisa hitung VAR. Nah, setelah VAR sudah kita hitung, kemudian sahamnya naik, ya, sahamnya bergerak naik, sahamnya magnitude, Jason akan menyarankan untuk merubah angka proteksinya. Angka proteksinya itu akan dinaikkan. Nah, itu yang kita sebut dengan trailing stop. Kenapa? Karena kita mengunci keuntungan yang sudah kita dapatkan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Menaikkan protection dari saham ITMG dari 14.100 ke 15.800. Artinya sahamnya sebelumnya di sini harganya sekian. 10.300. Dalam hal ini misalnya ITMG sebelumnya angka proteksinya 14.100. Kemudian dinaikkan ke 15.800. Ini juga akan diinfokan di grup. Jadi ketika ada saham yang proteksinya dinaikkan, akan ada alertnya, akan ada update-nya di grup masterclass. Ya. Juga ketika misalnya ada saran lain untuk jual sebagian. Contoh misalnya di sini, dalam keadaan ketika jam bursa, tiba-tiba Jason menyarankan jual sebagian atau top slice saham Bevin di range harga saat ini. Ya, artinya saat itu kita bisa jual dari sebagian dari porto yang kita miliki untuk saham Bevin. Misalnya saat itu kita punya 50 lot, kita bisa jual 25 lot. Di harga berapa? Di range harga saat ini. Berarti saat itu harganya berapa? Langsung saja hajar kiri misalnya. Langsung aja seperti itu. Atau juga ada informasi lain. Misalnya ternyata sahamnya dikeluarkan dari list gitu. Contoh misalnya ini kan sudah ada di list kita. Kemudian besoknya karena tidak breakout dikeluarkan. Bisa saja akan ada infonya juga. Dikeluarkan tapi belum breakout. Nah, atau juga misalnya ketika ada di jam bursa Jason menyarankan jual semua saham ini, saham tertentu yang kita miliki. Ada juga akan ada alertnya. Jadi alat-alat seperti ini akan dikirimkan ini akan dikirimkan di grup. Apapun itu kondisinya. Baik untuk ketika menaikkan angka proteksi, baik ketika menyarankan jual sebagian, atau dijual seluruhnya. Ini semua akan diinfokan di grup. Dan ini semua direkomendasikan, disarankan oleh Jason. Oke, termasuk tabel ini. Tabel ini dan saran-saran ini semua pure murni dari Mr. Jason. Oke, ini untuk tabel platinum. Sekarang, yang berikut, saya akan jelaskan
dua tabel lain, yaitu tabel momentum and swing dan tabel position and reversion. Apa dua tabel ini? Nah, dua tabel ini adalah tabel dari grup MaxPro. Dua tabel ini, momentum dan position and reversion, ini direkomendasikan oleh Ibu Sianita. Kalau platinum, ini direkomendasikan oleh Jason. Kalau momentum dan position and reversion direkomendasikan oleh Ibu Sianita. Oke, kedua tabel ini Bapak Ibu selama di grup masterclass diberikan sebagai bonus. Jadi nanti kalau masterclass-nya sudah selesai, Bapak Ibu tetap mendapatkan tabel platinum ini sampai 1 tahun full sesuai dengan yang kemarin ketika join. Nah, dua tabel ini sebagai bonus selama di grup masterclass sampai 30 hari ke depan. Jelas ya? Dua tabel ini adalah tabel bonus. Dua tabel ini direkomendasikan oleh Ibu Sianita. Dua tabel ini pun punya karakter yang berbeda. Yang pertama, saya akan jelaskan tabel momentum. Nah, tabel momentum ini memang tidak disarankan untuk pemula. Kenapa? Karena tabel momentum ini bukan trading santai. Tapi ini tetap diberikan, mungkin Bapak Ibu yang ada waktunya mau mencoba, silahkan. Tapi tetap jaga VAR-nya, supaya jangan sampai nyangkut. Karena ini saham yang, ini bukan trading santai. Jadi kita wanti-wanti dari awal, ini bukan trading santai, dan informasi ini, saham swing dan momentum, tidak ada alert dari admin. Oke, saya ulangi, untuk tabel momentum and swing, tidak ada alert dari admin. Jadi ketika dia breakout ataupun dia menyentuh cut loss, tidak ada info apapun, alert apapun dari admin. Bapak Ibu harus memantaunya sendiri. Itulah kenapa kita bilang ini bukan trading santai. Setup-nya pun beda. Baik, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara bacanya. Untuk tabel momentum and swing, ini rate-nya 1, abaikan saja. Kemudian yang berikut stoknya, ini adalah kode sahamnya. Dalam hal ini ada APLN, IMAS, BIRD, gitu. Kemudian yang berikut VAR, kolom berikut adalah VAR. VAR-nya di sini kebanyakan 0,5%. Oke? Karena ini bukan trading santai, ini lebih agresif. Ini trading yang agresif. Oke, kemudian kolom berikut yang E, ini adalah kolom harga breakout-nya. Kemudian yang berikut kolom F, ini adalah angka cut loss-nya. Nah, kemudian kolom berikut, kolom G, ini ada target price-nya. Bahkan ada catatan juga, ada target price 1, di range harga sekian, ada target price 2, ada juga yang hanya punya satu target price dan target price 1 dan 2, ada juga yang tidak ada angka target price-nya, atau juga hanya ada satu target price. Kemudian yang berikut ini catatannya ini adalah setup-nya. Jadi ada namanya slingshot, boomer, blue sky, ini setup dari swing dan momentum. Bapak Ibu belum pelajari ini, kita belajar masih coil dan reset yang basic. Dalam 1 bulan ke depan akan juga kita pelajari setup momentum and swing yang sejenis ini. Belum tentu yang ini, tapi ada yang akan kita pelajari. Karena kita punya total kan 8 setup. Jadi nanti kita akan ajarkan juga. Nah, cuma kuncinya adalah di coil dan reset. Kalau bisa coil dan reset, maka setup berikutnya akan mudah untuk mempelajarinya. Oke? Nah, yang berikut dari warnanya. Ada warna kuning, ada warna merah, warna hijau. Warna kuning ini artinya medium risk. Ya. Kalau warna merah, ini artinya high risk. Untuk yang warna hijau, ini low risk. Jadi perhatikan, warna merah high risk, warna kuning medium risk, warna hijau low risk. Ini saham momentum and swing, ini bukan trading santai, tidak direkomendasikan untuk pemula, tapi boleh mau digunakan, dan ini tidak ada alert dari admin. Saham ini juga direkomendasikan oleh Ibu Sianita. Oke, jelas ya? Yang berikut yang berikut tabel
position and reversion. Nah, position and reversion ini trading santai. Ini direkomendasikan oleh Ibu Sianita. Loh, apa bedanya dengan platinum yang trading santai dengan tabel position and reversion yang trading santai? Nah, platinum yang dari Jason ini trading santai yang benar-benar santai. Nah, sedangkan kalau yang rekomendasi dari Ibu Sianita yang position and reversion ini memang trading santai, tapi sedikit lebih agresif dari platinum. Ya, nanti dalam perjalanan akan merasakan bagaimana perbedaannya. Perlahan-lahan akan merasakan gimana perbedaan antara sama-sama trading santai, tapi yang position and reversion sedikit lebih agresif, sedikit aja lebih agresif. Oke? Nah, baik. Saya akan mulai untuk penjelasan dari setupnya. Kolom B. Kolom B ini adalah setupnya. Dalam hal ini sama. Ada reset, ada coil, ada blue sky, reversal, pullback, boomer. Nah, yang saya beri tanda merah ini, ada blue sky, reversal, pullback, boomer. Ini abaikan saja. Kenapa? Karena ini bukan setup trading santai. Ini masuknya di setup swing and momentum. Setup trading santai hanya dua, reset dan coil. Tapi kalau ada blue sky, reversal, ini bukan trading santai, abaikan saja, kita akan pelajari dalam 1 bulan ke depan. Tapi kalau setup ini ada di tabel position, boleh diikuti. Oke, sekali lagi ya. Untuk tabel position and reversion, setupnya sama, yaitu coil dan reset. Namun, jika ada setup momentum yang masuk, dalam hal ini ada blue sky, ada reversal, ada pullback, ada boomer, ini bukan setup trading santai. Ini bukan setup position, tapi jika masuk di tabel position, boleh diikuti. Kenapa? Karena ini akan dipantau oleh admin. Akan ada alert dari admin. Oke? Nah, yang kolom berikut, C, yaitu stok. Stok ini adalah kode sahamnya. Dalam hal ini ada Wood, BBTN, TINS, BSD, TPIA, dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya adalah VAR, sama. VAR-nya juga default 1%, tapi terkadang Ibu Sianita menyarankan hanya 0,5%. Nah, lalu langsung kolom breakout. Di tabel position and reversion tidak ada kolom alokasi. Kenapa? Karena alokasi kita, alokasinya default 15%. Jadi semua yang masuk di tabel position and reversion, alokasinya kita gunakan default 15%. Oke, ini breakout, sama ya. Ini titik breakoutnya, harga breakoutnya, atau buying price-nya, sama. Atau resistennya yang sudah kita pelajari ini. Kemudian yang kolom berikut, proteksi. Proteksi di sini juga sama fungsinya, baik sebagai cut loss, maupun sebagai trailing stop, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikut BO date. BO date ini juga sama. Ini adalah tanggal di mana saham tersebut breakout. Dalam hal ini contohnya saham Wood breakout di harga 446 pada tanggal 19 Oktober. Oke. Kemudian yang ini 23 Oktober artinya saham BBTN breakout di harga 1305 pada tanggal 23 Oktober dan seterusnya. Kemudian ini di sini ada satu tambahan kolom, yaitu kolom closing. Ini adalah harga closing. Nah, harga closing ini saya ambil dari data Google Finance, jadi sama seperti yang ada di stock price di akun MNC Bapak Ibu semuanya. Ini harga closingnya sama. Oke, kemudian change ini juga sama. Ini adalah pergerakan harian berdasarkan harga last price. Nah, kemudian yang huruf J ini adalah gain ini adalah unrealized gain tadi, sama ini adalah kolom floating, baik floating minus maupun floating profit. Dalam hal ini contohnya 31 artinya saham Wood saat ini kita sementara floating profit 31%. Sebaliknya yang warnanya merah berarti kita sementara saat ini kita lagi floating minus sebesar 0,68%. Kemudian catatan pun sama,
Jika ada catatan TP, berarti ada resisten berikutnya di area ini. Ini bisa menjadi harapan kita menuju ke sana. Tetapi bukan jadi fokus utama. Jadi kalau tidak ada seperti ini, ya tidak masalah. Atau juga misalnya seperti ada saran untuk top slice 500, artinya ketika harga saham McD ini di harga 500 boleh jual sebagian. Oke. Saat ini punya 100 lot, kita bisa jual 50 lot terlebih dahulu di harga 500. Nah, dan seterusnya. Lalu kemudian untuk warnanya. Warnanya juga sama. Untuk yang warna biru, artinya kita sementara floating profit. Untuk yang warna merah, artinya sementara kita floating minus. Sementara yang warna hitam, ini adalah rekomendasi terbaru. Ini adalah saham pilihan terbaru yang fresh, yang belum breakout. Oke? Nah, sekarang bagaimana ketika di informasi ini, kondisi-kondisi ini, ketika memasuki kondisi ini akan ada alert. Alertnya seperti apa? Oke, pagi hari akan ada catatan seperti ini dari Ibu Sianita. Selamat pagi teman-teman, lalu di sini ada keterangan list momentum dikeluarkan. Berarti dalam hal ini di tabel momentum ada saham AGII yang tapi hari ini dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena closingnya di bawah angka proteksi. Kemudian ada saham yang lagi kita watchlist yang lagi kita pantau itu saham BNBA. Kemudian yang berikut untuk list position and reversion. Nah, di sini ada catatan juga. Contohnya misalnya dikeluarkan saham ESA, Antam. Kenapa dikeluarkan? Karena closing di bawah proteksi. Artinya jadi gini, setiap pagi tabel hari ini seperti ini. Besok bisa berubah. Ada yang dikeluarkan, ada yang ditambahkan. Tapi kita tidak sembarangan mengeluarkan, akan ada alasannya dan catatannya. Seperti ini, akan ada keterangannya. Dikeluarkan, ini dikeluarkan. Kalau misalnya ditambahkan juga akan ada catatan lagi di sini, ada yang ditambahkan. Yang ditambahkan itu yang warna hitam ini. Seperti itu. Oke, kemudian proteksinya. Nah ini perhatikan baik-baik. Proteksi di tabel position and reversion kita ikuti berdasarkan catatan di sini. Contoh, proteksi di EMA 20. Nah, berarti saham-saham seperti ini, BRIS, ITMG, BEVIN, angka proteksinya di EMA 20. Di EMA 20 itu angkanya berapa, Pak? Nah, angkanya sudah saya taruh di tabel sini. Jadi angka tabel ini adalah angka trailing stop. Bisa juga ini lebih banyak memang angka EMA 20. Seperti yang catatan di sini. Proteksi di EMA 20. Nah, berarti angka-angka ini adalah angka-angka EMA 20. Apakah ini semuanya angka EMA 20, Pak? Belum tentu. Lihat lagi, ada keterangan berikutnya. Saham, ini titik, saham Prada, MAK, AMLT, proteksi masih setup semula. Artinya, belum ada perubahan angka proteksi dari ketika direkomendasikan. Jadi seperti ini misalnya, saham-saham yang direkomendasikan, awal angka proteksinya di sini, ya belum ada perubahan. Karena ada keterangannya di sini, masih sesuai setup semula. Tapi akan ada perubahan ketika ada catatan seperti ini. Proteksi di EMA 20. Nah, ini EMA 20 kan akan berubah setiap hari, akan saya update sesuai dengan angka di EMA 20. Oke. Nah, prakteknya seperti apa? Nah, waktu sebentar ya, saya akan contohkan dalam chart. Contoh. Misalnya begini. Saya contohkan secara singkat saja. Contoh, tanggal 25 Mei, pagi hari, sekitar jam 8 sampai setengah 9. 25 Mei pagi hari, saya kirimkan tabel ini di dalam grup. Tabel ini dikirimkan di grup. Berarti ada 4 saham baru yang bisa kita pantau, yang bisa kita jadi fokus kita untuk kita beli. Di sini saya contohkan saham Arto. Saham Arto, Coil, breakout di harga 10.775, angka cut loss-nya di 9875. Mari kita masuk ke chart. Nah, oke. Ya. Ini tanggal 25 Mei, belum ada candle-nya. Ini 25 Mei pagi, marketnya belum buka. Kondisinya seperti ini. Ini kondisinya. Saham Arto. Ini hanya contoh ya, bukan harga sebenarnya saat itu. Nah, Coil.
coil. Ini. Sorry. Coil. Berapa lama coilnya? Dari sekitar sini. Maret. Oke. 2 bulan. Sebentar lagi akan jadi riset ini. Atau bisa juga ada yang ambil dari sini, tapi dari sini. Coil. Duration MACD-nya, duration. Nah, dari pertengahan Maret ke sini, duration MACD-nya mengarah ke bawah mendekati 0. Jadi, nah ini coil. Di sini kondisi netral. Kemudian direkomendasikan oleh Ibu Sianita harga breakout-nya di sini. Ibu Sianita mengambil resisten yang ini. Ini contoh. Ini harga breakout-nya di sini. Ini harga breakout-nya. Kemudian ini sebagai angka cut loss-nya. Angka proteksinya atau angka cut loss-nya di sini. Oke, ini saya hapus saja. Nah, ini angka breakout di sini sesuai dengan di sini 10775, angka cut loss-nya di 9875. Ini biasanya Ibu Sianita seperti ini. Kalau Jason mungkin rekomendasinya angka breakout-nya di atas ini, dia akan ngambil resisten yang paling atas. Biasanya seperti itu. Nah, oke. Pagi hari diberikan rekomendasi seperti ini. Ini saya hapus ya. Oke. Kemudian ketika market buka, nah sahamnya naik. Dibuka di jam 9, harganya di sini, kemudian harganya bergerak naik ke atas. Nah, ketika harganya menembus breakout ini ketika harganya menembus breakout ini ada alert dari saya. Alertnya seperti apa? Alertnya seperti ini. Sahamnya breakout di harga 13.45. Dalam hal ini berarti saham Arto breakout di harga 10.775. Nah, di sini. Saham Arto breakout di harga 10.775. Ini ada alert dari saya. Oke, dan kebetulan ini sahamnya naik. Nah, ini yang kemarin jadi pertanyaan Bapak Ibu yang bergabung sebelumnya. Pak, saya terima alert dari Bapak, pas saya buka harganya udah naik. Naiknya di mana? Naiknya udah sampai di 11.200, Pak. Boleh ambil nggak? Gitu. Atau tunggu dia turun ke bawah lagi. Nah, toleransi kita maksimal 5% dari harga breakout. Oke, saya ulangi ya. Toleransi kita maksimal 3-5% dari harga breakout. Jadi kalau masih di bawah 3-5%, kita sarankan boleh saja kalau mau diambil. Oke? Paham ya? Ini kebetulan sahamnya breakout dan langsung naik. Nah, bisa jadi sahamnya ketika dia breakout, kemudian sore harinya ternyata dia turun. Contoh misalnya ketika sahamnya, ini contoh ya di sini, sahamnya naik, dia breakout, tapi kemudian sore harinya sahamnya ternyata turun. Di sini misalnya. Contoh. Nah, sahamnya turun seperti ini. Dia breakout pagi hari, kemudian dia sore harinya turun. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Kenapa? Karena angka cut loss kita masih di bawah sini. Nah, apa yang terjadi pada tabel kita? Pada tabel kita warnanya merah seperti ini. Harganya di bawah harga breakout. Kita beli di sini, tapi closingnya harganya di bawah sini. Ini merah. Di porto kita juga merah. Kita tidak perlu takut. Maksudnya kita apa yang harus kita lakukan, tidak ada. Karena kita sudah punya angka cut loss di sini. Kalau dia turun sampai ke bawah di sini dan ditutup di bawah angka proteksi ini, baru kita cut loss. Kan seperti itu. Oke. Oke, ini saya hapus saja. Saya lanjutkan. Nah, kita lanjutkan, saham Arto ini bergerak naik terus. Oke. Nah, contoh, ketika saham Arto ini bergerak naik, ini kan angka proteksi awal kita di sini, di 9875 ini. Ini udah berubah. Berubah di mana? Berubah di EMA 20. Ini yang terjadi di tabel position and reversion. Makanya ada keterangan seperti ini. Proteksi di EMA 20. Nah, tabel ini
bisa saja tabel ini angka proteksinya lebih tinggi dari harga breakout. Kenapa? Karena kan dia naik terus mengikuti EMA 20. Contohnya saat ini, angka proteksinya sudah di atas angka breakout, ini EMA 20-nya sudah di atas. Seperti itu. Sedangkan di platinum, tabel platinum, tidak perlu khawatir. Ketika ada perubahan proteksi, akan ada alertnya. Nah, kemudian saya teruskan ya. Saya percepat saja. Nah, oke. Di sini ada kejadian menarik. Nah, perhatikan yang di sini. Ini ada kejadian menarik. Maaf. Nah, apa itu kejadiannya? Saham ini dibuka di harga di sini. Ini opennya di sini. Kemudian sahamnya ini turun. Turun menembus EMA 20 ke bawah. Nah, ini akan ada alert juga dari saya. Apa alertnya? Alertnya seperti ini. Sahamnya menyentuh protection EMA 20 di harga sekian. Contoh ya, ini ya. Oh maaf, tadi ketika di harga ini breakout, ketika saham ini breakout, saya juga kasih alert ya. Alertnya seperti ini. Sahamnya breakout di harga sekian, tabel position and reversion. Sama-sama. Sorry tadi saya kelupaan. Nah, kemudian ketika dia menyentuh proteksi seperti ini juga ada alert dari saya. Ada keterangannya seperti ini. Sahamnya menyentuh proteksi di EMA 20. EMA 20-nya di harga berapa? Saya langsung sebutkan di sini. Ini EMA 20 ini saya ambil dari angka EMA 20 ini. Ini, dia akan ada alert dari saya seperti ini. Tetapi kemudian sore hari sahamnya mantul lagi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, untuk yang pakai break order tentu sudah kena. Kalau sudah kena, sudah, lupakan. Tapi yang tidak pakai break order, bisa menunggu sampai sore hari. Siapa tahu sore harinya mantul lagi. Ya kalau mantul lagi seperti ini, berarti kita masih tetap pegang. Rule kita, ketika harganya closing di bawah proteksi, akan dikeluarkan dari tabel. Oke, sekali lagi, rule kita, ketika angkanya dikeluarkan dari proteksi, ketika angkanya ditutup di bawah proteksi, maka besoknya akan dikeluarkan dari tabel. Oke, jadi kalau misalnya sudah dikeluarkan dari tabel, nah contoh misalnya ini, saya teruskan tadi, seperti ini. Di tanggal 2 Juli, ya tanggal 2 Juli. Sahamnya ditutupnya di sini. Di bawah angka EMA 20. Ini besoknya udah keluar dari tabel. Wah, ternyata besoknya mantul, Pak. Ya, terserah. Tapi rule kita sudah keluarkan dari tabel. Bapak Ibu yang belum jual, besoknya kan bisa jual. Ternyata dia naik lagi. Ya, sudah tidak ada di tabel, Bapak Ibu harus pantau sendiri. Seperti itu. Bisa jadi, ini kebetulan naik. Siapa tahu, besoknya ternyata terjun makin parah ke bawah, kita nggak tahu. Tapi pokoknya kita punya rule, closing di bawah proteksi, dikeluarkan dari tabel. Titik. Jadi kalau misalnya saham seperti ini, kita beli di sini, kita jual di sini ketika di bawah proteksi. Lumayan. 22%, 38 hari. Kurang lebih 1 bulan. Sedangkan kalau kena proteksi, Bapak Ibu pakai pasang break order, belinya di sini, kemudian kena break order di sini di tanggal 29 Juni, ya beda tipis. 21%, 35 hari. Kurang lebih juga sama, sebulan lebih sedikit. Oke? Ya, itu saja.